Jejak kapal yang menghilang di Luat Banda. Pukul 3:15 dini hari. Permukaan Laut Banda berkilau aneh dalam cahaya bulan seperti darah mengambang dalam air asin. "Kapten, ada pergerakan di radar," teriak Chen, anak buah jaga, dari ruang kemudi. Aku meletakkan cangkir kopi dan melangkah ke layar radar. Sebuah titik hijau bergerak cepat dalam pola zigzag yang mustahil untuk sebuah kapal biasa. Tidak ada sinyal ACE, tidak ada cahaya navigasi. Seolah-olah itu muncul dari alam lain. Nyalakan lampu sorot arah jam 2. Saat cahaya putih menembus kabut laut, semua awak di geladak membeku. Di hadapan kami berdiri sebuah kapal tua berkarat, huruf tradisional Tiongkok di lambungnya terbaca samar, Kaohsiung Yu Feng Hao. Lebih mengerikan lagi di geladaknya tersusun rapi, lebih dari 20 pasang sepatu bot bekas tentara. Semuanya menghadap ke arah tenggara, dan tali sepatunya diikat mati. Tangan Lin yang tua mulai gemetar. Ini kapal yang hilang tahun 1998 itu. Tiba-tiba, GPS kami menjerit dengan alarm merah. Di layar muncul tulisan, 7 November 1998, titik sinyal terakhir, Kaohsiung Yu Feng Hao. Malam ketiga di tengah laut. Aku sedang menulis catatan pelayaran di kabin kapten saat radio tiba-tiba menyala sendiri. Di sini Donghai 701, suara gangguan, sesuatu menempel di bawah kapal kami. Darahku membeku. Itu suara kapten lamaku yang hilang 2 dekade lalu bersama kapal Donghai 701. Kalimat terakhirnya sebelum hilang adalah, itu hantu laut penagih nyawa. Lalu, suara kuku menyeret mikrofon menggema dilanjutkan dengan tangisan dalam logat Hokkien yang menyayat. "Gua boh, I see, tolong pulangkan gua. Aku tak ingin mati, tolong pulangkan aku." Printer analisa suara mengeluarkan hasilnya perlahan. Cocok dengan rekaman kotak hitam kapal karam dalam Topan Haiyan, Oktober 1983. Setelah badai reda, bos dek Bang Tai memimpin pemeriksaan kapal. "Kapten, lihat ini," panggilnya dari buritan. Setengah meter di bawah garis air, 5 goresan sedalam 3 cm mencakar lambung baja secara diagonal. Di ujung tiap goresan ada lubang kecil seperti kuku makhluk asing yang patah dan tertinggal di sana. Bang Tai menggunakan pengait untuk mengeluarkan seuntai rumput laut dari goresan terdalam. Tapi itu bukan rumput biasa, ia tersusun seperti kepangan rambut. Di ujungnya tergantung koin kuno berkarat. Yang paling menakutkan? Di retakan pelat besi kami menemukan plat nama logam, bertuliskan Kaohsiung Yu Feng Hao, kepala mesin, Chen Yongfu. Tiba-tiba Bang Tai menjerit kesakitan. Plat itu mendadak membara di tangannya. Karatnya mengelupas, memperlihatkan nomor identitas yang familiar, itu nomor KTP kapten lama yang hilang 20 tahun lalu. "Kapten, ruang pendingin ada yang aneh." Kami bergegas ke ruang freezer. Dari celah pintu bocor cairan merah muda yang berbau besi karatan dan amis. Begitu dibuka, semua ikan tangkapan kami, sekitar 3 ton, menghilang tanpa jejak. Sebagai gantinya, kami menemukan sebuah kepala babi mengapung, mengembang, dengan taring besar dan kertas kuning bertuliskan mantra Tionghoa menancap di antara giginya. Serakan kartu mahjong terapung, membentuk 7 pasang. Timur, selatan, barat, utara, merah, hijau, putih. Dinding ruang dingin dipenuhi ukiran huruf, persembahan duka. Dengan kata terbalik, semuanya tampak tergores dengan kuku panjang dan tajam. Santos, anak buah dari Filipina, tiba-tiba berlutut dan muntah hebat. Di dalam muntahannya kami temukan lebih dari 10 gigi manusia yang masih terikat benang tipis seperti tali pancing hijau. Kejadian paling menyeramkan terjadi saat kami melintasi wilayah laut mati tanpa angin, tanpa ombak. Malam itu tanpa bulan. Lautan tenang seperti kaca hitam pekat. Radar mati. GPS menunjukkan kami hanya berputar-putar di tempat. "Kapten!" Suara Chen bergetar sambil menunjuk ke laut. Di permukaan laut, pantulan kapal kami bukan kapal kami. Yang terlihat adalah kapal berkarat penuh hantu. Di geladaknya berderet sosok transparan yang melakukan 3 gerakan yang sama, berulang-ulang, melempar jaring, dan jaringnya penuh sepatu tentara. Bersujud, menghadap ke arah horizon yang tak tampak di peta manapun. Melompat ke laut tanpa suara cipratan air sedikit pun. Ketika tangan pertama,
pucat dan membusuk dan mulai meraih pagar kapal kami, radio meledak dengan suara kapten lama yang menggelegar. Potong tali! Cepat potong tali jangkar! 3 bulan setelah kembali ke daratan, aku dipanggil oleh Badan Maritim Indonesia. Seorang penyidik mendorong kantong bukti ke arahku. Ini ditemukan tahun lalu di lokasi Karam. Tapi hasil laboratorium menunjukkan karat ini butuh setidaknya 20 tahun untuk terbentuk. Di dalamnya adalah plat nama Chen Yongfu yang sama. Aku melangkah mundur dan menabrak layar peta digital. Layar menyala sendiri, menunjukkan posisi KM Mutiara Laut 18, sedang mengirim sinyal langsung dari tengah Laut Banda, padahal kapal kami sudah bersandar di pelabuhan Surabaya. Dan saat itulah, tangan kananku terasa panas. Aku menatap pundak dan bekas cap tangan kehijauan yang muncul sejak malam terakhir di laut itu, kini mulai berdenyut, mengikuti ritme ombak di luar jendela.